Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah lebih mengenal tentang sosok Cleopatra. Cleopatra dikenal dengan sebagai ratu Mesir yang memiliki kecantikan yang dapat memikat para lelaki. Hingga Cleopatra kemudian dikenal sebagai ikon dari kecantikan Mesir. Nama lengkap Cleopatra VII Filopator dilahirkan pada bulan Januari 69 SM dan wafat pada tanggal 12 Agustus 30 SM. Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Cleopatra, tetapi Cleopatra berdarah Yunani, bukan keturunan Mesir. Ia dilahirkan pada awal tahun 69 SM, anak ketiga dari 6 orang dan lahir di kalangan dinasti Ptolemaic Yunani. Biodata Cleopatra. Nama lengkap, Cleopatra VII Thea Filopator. Dikenal, Cleopatra. Lahir, Iskandariah, Mesir, 69 SM. Meninggal, Iskandariah, Mesir, 12 Agustus 30. Orang tua, Ptolemaios 12 Auletes, ayah, Cleopatra V, ibu. Saudara, Ptolemaios 13 Theos Filopator, Ptolemaios 14 dari Mesir, Arsinoi 4 dari Mesir, Berenice 4 of Egypt. Suami, Marcus Antonius, M. 40 SM 30 SM, Ptolemaios 13 Theos Filopator, Ptolemaios 14. Anak, Caesarion, Cleopatra Selene II, Alexander Helios, Ptolemy Philadelphus. Masa kecil Cleopatra. Ia mempunyai 2 orang kakak dan seorang adik perempuan serta 2 adik laki-laki. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Alexandria yang merupakan kota terbesar dan termewah saat itu. Kerajaan dari ayah Cleopatra tidak aman akibat tekanan dan konflik dari luar dan dalam perebutan kekuasaan, serta konflik dalam seperti pemerintahan sentralisasi dan korupsi politik. Hal ini memimpin pemberontakan dan hilangnya Siprus dan Cyrenaica yang menyebabkan masa kekuasaan Ptolemeus sebagai salah satu yang paling mematikan di dinasti tersebut. Semasa kecil, Cleopatra telah melihat persengketaan dalam keluarganya sendiri. Dikatakan bahwa ayahnya selamat dari 2 usaha pembunuhan ketika seorang pelayan menemukan ular berbisa yang mematikan di tempat tidurnya dan pelayan yang mencicipi minuman anggur tuannya yang selanjutnya pelayan tersebut meninggal. Kakak perempuan tertuanya, Tryphaena kekaisaran Romawi akibat beban utang yang terlalu tinggi, tetapi masih berharap agar Romawi tidak menaklukkan Mesir. Keadaan itu menyebabkan Ptolemeus XII diusir rakyat dari Alexandria yang akhirnya melarikan diri ke Romawi. Pada tahun 58 SM, ibunya, Cleopatra V Berenice IV dengan bantuan gubernur Suriah Romawi, Aulus Gabinius selama setahun hingga ibunya meninggal, lalu Berenice IV memerintah sendiri. Ptolemeus XII menggulingkan anak perempuan tertuanya pada tahun 55 SM dan menghukum mati anaknya, Berenice IV. Kakak perempuan Cleopatra lainnya, Tryphaena mengambil tahta dan tidak lama kemudian ia meninggal yang menyisakan Cleopatra dengan suaminya dan adiknya, Ptolemeus XII sebagai penerus tahta. Juga mencoba untuk meracuni Cleopatra sehingga ia mulai menggunakan juru cicit. Ketika ia berusia belasan tahun, ia menyaksikan kejatuhan ayahnya sendiri dan ayahnya menjadi boneka mengambil alih pemerintahan bersama anaknya, yang dikuasai dari ayahnya, Ptolemeus XII. Cleopatra mengetahui akan kekuatan leluhurnya. Leluhurnya telah melakukan penaklukan besar hampir 3 abad yang lalu. Naik tahta sebagai Ratu Mesir. Ptolemeus XII meninggal pada bulan Maret tahun 51 SM, membuat Cleopatra yang saat itu berusia sekitar 18 tahun dan Ptolemeus XII yang berusia sekitar 12 tahun sebagai pemimpin gabungan. 3 tahun pertama kekuasaan mereka sulit karena permasalahan ekonomi, kelaparan, banjir sungai Nil dan konflik politik. Walaupun Cleopatra menikahi adiknya, ia menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk berbagi kekuasaan dengannya. Diturunkan dari tahta. Pada bulan Agustus tahun 51 SM, relasi mereka rusak.
Cleopatra menurunkan nama Ptolemeus dari dokumen resmi dan wajahnya muncul sendiri di uang koin yang berada di luar tradisi Ptolemaic yang menyatakan bahwa pemimpin wanita dibawahkan oleh pemimpin laki-laki. Hal ini menghasilkan kelompok rahasia orang yang tidak termasuk dalam istana, dipimpin oleh Iunas Pothinus, menurunkan Cleopatra dari kekuasaan dan menjadikan Ptolemeus pemimpin pada tahun 48 SM atau lebih awal, dan terdapat sebuah dekrit pada tahun 51 SM dengan nama Ptolemeus sendiri. Ia mencoba untuk melakukan pemberontakan di sekitar Pelusium, tapi ia terpaksa melarikan diri dari Mesir dengan adiknya yang tersisa, Arsinoe. Kembali naik tahta. Ketika Cleopatra pergi dari Mesir, Pompei melibatkan diri dalam perang saudara Romawi. Pada musim gugur tahun 48 SM, Pompei melarikan diri dari pasukan Julius Caesar ke Alexandria. Pompei dibunuh oleh salah satu mantan opsirnya yang sekarang bekerja untuk Ptolemai. Ia dipenggal di depan istri dan anaknya yang berada di kapal yang baru saja ia turuni. Ptolemeus berpikir bahwa dengan ia telah memerintahkan kematian Pompei untuk menyenangkan Julius Caesar. Hal ini adalah kesalahan Ptolemeus yang besar. Ketika Caesar tiba di Mesir 2 hari kemudian, Ptolemeus memberikan kepala Pompei. Caesar yang melihat hal ini sangat marah karena fakta bahwa walaupun ia musuh politik Caesar, Pompei adalah konsul Roma dan duda dari anak Julius Caesar, Julia. Caesar menguasai ibu kota Mesir dan menjadikannya wasit dari klaim antara Ptolemeus dan Cleopatra. Dan mencari suaka. Ptolemeus saat itu berusia 15 tahun dan menunggu kedatangannya. Pada tanggal 28 September 48 SM, Cleopatra mengambil kesempatan ini dan kembali ke istana dan bertemu dengan Caesar. Dipercaya bahwa Caesar terpesona dengan langkahnya, dan Cleopatra menjadi kekasihnya. 9 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Cleopatra melahirkan bayi. Pada saat ini, Caesar meninggalkan rencananya untuk menggabungkan Mesir dan mendukung klaim Cleopatra atas tahta. Setelah perang saudara pendek, Ptolemeus 13 tenggelam di sungai Nil dan Caesar mengembalikan Cleopatra ke tahtanya, dengan adiknya yang lain Ptolemeus 14 sebagai wakil pemimpin baru. Hubungan Cleopatra dengan Julius Caesar. Walaupun perbedaan umur Cleopatra dan Julius Caesar sebesar 30 tahun, Cleopatra dan Caesar menjadi kekasih selama Caesar berada di Mesir tahun 48 SM sampai 47 SM. Mereka bertemu ketika Cleopatra berusia 21 tahun dan Caesar berusia 50 tahun. Pada tanggal 23 Juni 47 SM, Cleopatra melahirkan Ptolemeus Caesar, disebut Caesarion, yang berarti Caesar kecil. Cleopatra mengklaim Caesar sebagai ayahnya dan berharap untuk menjadikan anak itu sebagai ahli waris, tetapi Caesar menolak dan lebih memilih cucu lelakinya, Octavian. Caesarion dimaksudkan untuk mewarisi Mesir dan Romawi, menyatukan timur dan barat. Cleopatra dan Caesarion mengunjungi Roma pada tahun 47 SM sampai tahun 41 SM dan hadir ketika Caesar dibunuh pada tanggal 15 Maret 44 SM. Sebelum atau sesudah pembunuhan, ia kembali ke Mesir. Ketika Ptolemeus 14 meninggal karena kesehatannya memburuk, Cleopatra menjadikan Caesarion penerusnya. Untuk menjaganya dan Caesarion, adiknya Arsinoe meninggal. Hubungan Cleopatra dengan Mark Antony. Pada tahun 42 SM, Mark Antony, salah satu orang yang berkuasa di Roma setelah kematian Caesar, memanggil Cleopatra untuk bertemunya di Tarsus untuk menjawab pertanyaan kesetiaannya. Cleopatra tiba dan memikat Antony yang menyebabkan Antony menghabiskan musim dingin tahun 41 SM, 40 SM dengannya di Alexandria. Pada tanggal 25 Desember 40 SM, ia melahirkan 2 anak, Alexander Helios dan Cleopatra Selene II. 4 tahun kemudian, tahun 37 SM,
Antony mengunjungi Alexandria sekali lagi untuk berperang dengan Parthian. Ia memperbarui hubungannya dengan Cleopatra, dan sejak saat itu Alexandria menjadi rumahnya. Ia menikahi Cleopatra menurut ritus Mesir. Surat dikutip di Suetonius mengusulkan ini, walaupun ia sedang berada pada waktu menikahi Octavia Minor. Ia dan Cleopatra memiliki anak yang bernama Ptolemeus Philadelphus. Dengan donasi Alexandria pada tahun 34 SM, dan juga serangan Antony atas Armenia, Cleopatra dan Caesarion dimahkotai sebagai wakil pemimpin Mesir dan Siprus. Alexander Helios menjadi pemimpin Armenia, Media, dan Parthia. Cleopatra Selene II menjadi pemimpin Cyrenaica dan Libya. Ptolemeus Philadelphus menjadi penguasa Phoenicia, Suriah, dan Sisilia. Cleopatra juga mendapat gelar Ratu atas Raja. Sikap Antony dipandang buruk oleh Romawi dan Octavian meyakinkan Senat untuk berperang dengan Mesir. Pada tahun 31 SM, pasukan Antony menghadapi serangan armada Romawi di pantai Actium. Dengan terjadinya pertempuran Actium, Octavian menyerang Mesir. Dengan tanpa pengungsi lain yang melarikan diri, Antony melakukan aksi bunuh diri dengan menusukkan pedangnya pada tanggal 12 Agustus 30 SM. Kematian Cleopatra. Mark Antony bunuh diri yang menyebabkan Cleopatra juga bunuh diri. Tidak diketahui bagaimana ia meninggal, tetapi menurut legenda, ia mengambil keputusan untuk bunuh diri setelah ia menyadari bahwa ia gagal mencapai tujuannya. Ia meninggal akibat membiarkan dirinya digigit ular berbisa yang diselipkan ke dalam bakul berisi buah ara. Dalam detik terakhir kematiannya, ia menyatakan takdirnya sebagai dewi. Anak Cleopatra, Caesarion mengklaim sebagai Pharaoh Mesir, tetapi Octavian menang lebih dulu. Caesarion ditangkap dan dieksekusi, takdirnya dilaporkan dikunci oleh perkataan terkenal Octavian, 2 Caesar terlalu banyak. Hal ini mengakhiri garis Pharaoh Mesir. 3 anak dari Cleopatra dan Antony diampuni dan dibawa kembali ke Roma dan mereka dirawat oleh istri Antony, Octavia Minor. Pelayan Cleopatra, Iras and Charmion juga bunuh diri. Anak perempuan Antony, Octavia diampuni dan juga anaknya, Iulus Antonius. Anaknya yang tertua, Marcus Antonius Antellus, dibunuh ketika memohon untuk kehidupannya di Caesarium. Itulah informasi tentang biodata dan profil lebih mengenal tentang sosok Cleopatra. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.